Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Lili Hastuti, SPD MPD. Kami dari Kampus Jakarta 201, kelompok 5, ingin mempresentasikan hasil penelitian kami berupa artikel, yaitu mengenai fenomena cyberbullying dalam perspektif generasi Z, di mana kami untuk memenuhi tugas Project Based Learning. Penelitian ini kami jalankan mulai dari 2 Desember 2023 hingga saat ini yang merupakan persyaratan akhir kami untuk memenuhi tugas Project Based Learning. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil daripada penelitian kami di Cafe Alpha X, Kebonjeruk, Jalan Arjuna Utara. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya sendiri Feby Cynthia sebagai ketua dari kelompok 5. Lalu ada Giovanni Alitanoto, Cici Kirani Purba, Erlita Listia, Gracala Harmes, Hayani, Muhammad Aryansyah, Naila Hulwatu Syifa, Yeremias Durah. enggak bangku. Balik, balik. Ini balik. Baik, Tuh bangku. pada presentasi kali ini kami berisikan tentang yang pertama yaitu abstrak daripada artikel, lalu pendahuluan, yang ketiga itu ada metode penelitian, 4 hasil pembahasan, 5 kesimpulan dan saran, serta yang terakhir daftar pustaka. Abstrak yang pada artikel kami ini menganalisis cyberbullying pada generasi Z, lalu cyberbullying menjadi fenomena berkelanjutan. Yang ketiga, generasi Z mengetahui cara mengatasi dan melakukan pencegahan terhadap perilaku cyberbullying, di mana ada 3 kata kunci pada abstrak kali ini. Yang pertama itu fenomena berkelanjutan, lalu yang kedua cyberbullying, dan yang ketiga adalah pencegahan. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Joni. Baik, pendahuluan. Perlu diketahui, cyberbullying adalah tindakan yang sama dengan tindakan bullying pada umumnya, mengintimidasi, mencemooh, atau mengganggu orang lain. Namun, perbedaannya adalah hal ini dilakukan melalui internet atau dunia cyber yang biasa kita kenal sebagai dunia sosial media. Cyberbullying merupakan hal baru dari perilaku bullying dengan karakteristik dan akibat yang sama. Menurut Willard, cyberbullying merupakan kegiatan mengirim atau mengunggah materi yang berbahaya atau melakukan agresi sosial dengan menggunakan internet dan teknologi lainnya. Perilaku agresif remaja yang juga menjadi penciri perilaku cyberbullying. Salah satunya juga bisa disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan komunikasi dan konflik remaja dengan orang tua. Berdasarkan uraian di atas, kami sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara langsung dan mewawancarai para narasumber yang mana bertujuan untuk menganalisis lebih jauh keterkaitan cyberbullying, komunikasi, dan kontrol diri pada generasi Z. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Adriansyah. Ya, saya melanjutkan dari rekan saya. Sekarang saya akan melanjutkan di metode penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana kami melakukan langkah-langkah untuk meneliti fenomena tersebut menggunakan 4 cara. Saya berikut. Yang pertama, analisis. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, wawancara. Dan yang keempat, dokumentasi. Analisis. Kami menganalisis fenomena tersebut melalui jurnal-jurnal yang relevan terhadap fenomena tersebut. Terus observasi. Kami dan tim yang lainnya memulai suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena tersebut. Dan kami juga mencari lokasi yang sangat strategis untuk melakukan observasi tersebut, yang dimana lokasi tersebut paling banyak ditemui oleh anak generasi Z, yakni di Cafe Alpha X. Yang ketiga, wawancara. Kami juga melakukan suatu wawancara dengan tujuan mendapatkan opini dan mengetahui apa maksud dari fenomena tersebut. Dan yang ketiga, yang keempat terakhir ialah dokumentasi. Bersamaan dengan yang lainnya, kami juga melakukan dokumentasi secara langsung berupa foto dan video.
Dengan kombinasi metode di atas, diharapkan dapat menganalisis dan mendapatkan hasil secara objektif dan konkret. Selanjutnya, terkait hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Hayani. Oke, baik. Saya akan melanjutkan tentang hasil dan pembahasan. Next. Hasil dan pembahasan. Menurut para responden, fenomena cyberbullying yang mereka ketahui sering terjadi di dalam platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Dapat disimpulkan bahwa fenomena cyberbullying didasari oleh perasaan kecemburuan sosial atau keinginan memiliki sesuatu yang dimiliki oleh individu lainnya. Sebagai generasi yang paling aktif dan berpengaruh pada perkembangan teknologi, baiknya seluruh individu meningkatkan kendali diri dan lebih bijaksana dalam memilih apapun yang akan dilakukan di internet. Next akan dilanjutkan oleh Kak Cici. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan dan saran. Menurut analisis dari kelompok kami, setelah melakukan penelitian ke KP Alpha X, dapat disimpulkan bahwa generasi Z sekarang sudah banyak melibatkan dan menggunakan media sosial untuk mengekspresikan dirinya. Generasi Z adalah individu yang mau melakukan hal secara efektif atau instan dalam melakukan banyak hal. Jadi marilah kita sama-sama menjadi generasi Z yang dapat dikembangkan, dibanggakan untuk bangsa dan negara kita, dengan membangun kreativitas atau prestasi yang positif. Next. Di sini juga saya akan menjelaskan daftar pustaka. Diana RR dan Retnowati S. 2009. Komunikasi remaja orang tua dan agresivitas pelajar, Jurnal Psikologi. Miss Pen M. 2017. Physical, Verbal, Relational, and Cyberbullying. Examining the Social and Emotional Edges of the Participants atau University of South Florida. Narpaduhita, PD, dan Suminar 2014. Perbedaan perilaku cyberbullying ditinjau dari persepsi terhadap iklim sekolah di SMK Negeri 8 Surabaya. Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental. Pandi and Weisman, ITHJ 2016. Pengaruh cyberbullying di media sosial terhadap perilaku reaktif sebagai pelaku maupun sebagai korban cyberbullying pada siswa Kristen SMP Nasional Makassar, Jurnal Jeffrey. Fecin JW dan Hinduja S. 2012. Cyberbullying Prevention and Response, New York. Safariate 2016. Prevent and Defense of Cyberbullying in Example of Indonesia Junior High School Student, The Turkish Online Journal of Education Technology. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Erlita. Next. Baik, saya akan melanjutkan daftar pustaka Sartana Afriani N tahun 2017, perilaku perundungan maya atau cyberbullying pada remaja awal, Jurnal Psikologi Insek, Universitas Pendidikan Indonesia. Walidin W. Saifullah dan Tabrani tahun 2015, metodologi penelitian kualitatif dan grounded theory, FTKR Raniri Press. Wang J. Inaktion RJ dan Nansal TA tahun 2009 School Bullying Among Adolescents in United Status, Physical, Verbal, Relation, and Cyber, Journal of Adolescent Health. Villiers N. 2005, Cyberbullying and Cyberharm, Washington, U.S. Department of Education. Next. Next.
Selanjutnya lampiran penelitian murni. Akan dibacakan oleh Kak Grace. Untuk lampiran penelitian murni boleh dilanjutkan oleh Kak Erlita. Hasil penelitian murni. Penelitian murni berisikan hasil dari wawancara yang dituliskan dalam bentuk teks percakapan sesuai dengan isi rekaman tanpa ada yang diubah. Berikut kami lampirkan salah satu isi percakapan wawancara dalam bentuk teks. Next. Pedoman wawancara. 1. Apakah kakak tahu mengenai cyberbullying? 2. Cyberbullying saat ini marak terjadi. Contoh fenomena cyberbullying yang kakak ketahui. 3. Di platform manakah cyberbullying itu terjadi? 4. Menurut kakak, apa alasan yang mendasari cyberbullying itu terjadi? 5. Bagaimana upaya kakak dalam menghindari cyberbullying? Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kanaila. Untuk pertanyaan nomor 6, ada kalimat seperti apa yang merujuk ke arah cyberbullying menurut kakak? Lalu ada apa dampak yang terjadi pada pelaku dan korban? Di nomor 8, ada dilihat dari dampak yang terjadi pada pelaku dan korban, upaya apa yang bisa dilakukan generasi Z untuk mengurangi fenomena cyberbullying? Di nomor 9 ada bagaimana cara bijak dalam penggunaan media sosial, dan di nomor 10 ada saran apa yang ingin kakak sampaikan kepada generasi Z, baik pelaku maupun korban. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Yeri. Mas, Kak Yeri belum di-mute, belum di-unmute. Maaf. Baik, saya akan melanjutkan jawaban responden. Yang pertama, tahu sedikit, sepengetahuan saya, cyberbullying merupakan bullying secara nonverbal, bisa dalam bentuk teks, hate speech, yang sering terjadi di media sosial. Yang kedua, kurang tahu untuk kasus yang saat ini sedang ramai dibicarakan karena saya kurang update. Meski mungkin salah satu contoh yang saya tahu itu debat capres dan cawapres, di mana banyaknya ujaran kebencian yang dilontarkan kepada pasangan capres dan cawapres. Yang ketiga, X atau Twitter, TikTok, Facebook, tetapi yang paling sering di aplikasi X atau Twitter. Yang nomor 4, mungkin antara mereka butuh validasi atau untuk menunjukkan power superior atau dominasi di media sosial, keyboard warrior. Nomor 5, upaya yang saya lakukan mengurangi konotasi hal-hal negatif, mengurangi penggunaan sosial media, dan mengatur atau memfilter konten-konten yang akan selanjutnya. Maaf. Baik, selanjutnya yang jawaban responden yang nomor 6, menyinggung soal fisik seperti rasis, warna kulit, misal kenapa penampilan kamu kayak gini, kamu kok kayak gini. Nomor 7, korban jadi tidak percaya diri, jadi turun self esteem-nya. Yang ke-8, susah sih Mas untuk kontrol sosial medianya, agak sulit memberikan solusi. Mungkin dengan mengatur konten atau tidak usah mengubris orang yang niat melontarkan ujaran kebencian ke kita.
Yang ke-9, mungkin sebagai contoh seperti di negara Cina sih Mas, lebih ke arah kontennya seperti pendidikannya yang bermanfaat buat orang lain. Yang ke-10, jawaban respondennya, sebelum mengucapkan ke orang, coba posisikan diri sendiri ketika mengucapkan itu, biar lebih hati-hati saja. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut juga kami lampirkan dokumentasi saat kelompok kami melakukan wawancara di Cafe Alpha X. Dengan demikian, kami dari kelompok 5 KJ 201 menutup presentasi kami yang berjudul Fenomena Cyberbullying dalam Perspektif Generasi Z. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man.